Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakel Puspito Asmi, kelas 3C, sekolah di SDN Wonorejo 1, nomor 312 Surabaya. Hari ini saya ingin mendongeng yang berjudul Tidak dan Monster Kurus Berwajah Hijau, Paul Makara and Him Kumien. Gimana kabarnya? Baik gak? Disimak ya. Tidak dibesarkan di sebuah desa kecil dan terpencil jauh dari kota. Dia saat masih kecil tidak bermimpi untuk menjadi dokter. Setelah cukup besar, dia pindah ke kota untuk kuliah kedokteran. Setelah beberapa tahun belajar, Tidak akhirnya menjadi dokter di rumah sakit daerah. Setelah itu, suatu hari manajer rumah sakit itu meminta untuk Tidak pulang ke desanya untuk mengecek masalah di sana. Dalam perjalanan pulang, Tidak melihat banyak sekali sampah-sampah berbau busuk dan botol-botol mengapung dan nyamuk dan lalat-lalat berterbangan mengerubunginya. Sesampainya di desa, Tidak melihat banyak sekali orang sakit dan hampir semua orang ketakutan. Setelah itu, Tidak bertemu dengan teman lamanya yang bernama Soka. Soka yang berjualan buah di desa. Setelah itu, Tidak pun bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Soka?" "Banyak orang yang sakit diare. Tapi banyak orang juga mengatakan bahwa penyebabnya adalah monster kurus berwajah hijau." "Terima kasih ya, Soka. Engkau telah membantuku." "Iya, sama-sama, tapi hati-hati ya, jangan sampai monster itu menangkapmu." Tidak tahu bahwa diare adalah masalah yang cukup besar, tapi Tidak mulai menyelidikinya dengan berjalan-jalan di sekitar desa. Dalam perjalanan, Tidak pun melihat ada seorang anak lelaki yang keluar dari toilet dan mengambil sepotong roti. "Stop, jangan makan kue itu," kata Tidak. "Kamu harus mencuci tanganmu dulu." "Kenapa aku harus mencuci tanganku?" "Kamu harus membersihkan bakteri yang ada di tanganmu. Karena toilet adalah bekas orang BAB loh." "Oh iya, aku akan mencuci tanganku." Dan setelah itu, dia pun berjalan lagi. Dan dalam perjalanannya, dia melihat seorang anak perempuan yang mencelupkan tangannya di seember air hujan. "Berhenti, jangan meminum air itu." "Kenapa?" "Karena air itu ada bakteri kecilnya yang bernama parasit. Kamu harus merebusnya dulu sebelum meminumnya. Jika tidak, kamu akan sakit dan terkena penyakit." Setelah itu, anak itu pun merebusnya. Dan Tidak melihat ada seorang pria yang melemparkan botol plastik bekas dan kosong. Setelah itu, di sana di danau banyak sekali botol-botol mengapung, sampah-sampah berserakan, buah busuk yang dibuang di danau. Dan setelah itu, Tidak pun mulai merasa bahwa penyelidikannya sudah selesai. Dan setelah itu, dia pun berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Pak Kepala Desa.
Apakah kita bisa mengatasi masalah ini? Tapi kita harus memahami sumbernya dari mana. Bakteri yang kecil bernama parasit itu sangat berbahaya dan membuat warga di desa ini sakit dan bisa masuk rumah sakit. Iya, saya tahu. Bisakah saya membantu? Baiklah. Setelah itu, Tita pun mengajarkan untuk jika keluar dari toilet, kita harus mencuci tangan sebelum memakan roti dan bekal. Setelah itu, warga-warga pun mendengarkan dengan seksama dan mulai membersihkan danau yang berserakan sampah. Setelah bersih, warga desa pun tidak lagi menceritakan monster kurus berwajah hijau lagi, tetapi menceritakan tidak dokter sang penyelamat di desa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah teman-teman, kita jika keluar dari toilet, kita harus mencuci tangan sebelum makan roti atau bekal. Dan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti menjadi penyakit loh. Dan kita bisa masuk rumah sakit. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.